Bapak Ibu sekalian, untuk yang pertama perlu saya sedikit jabarkan sedikit Bapak ya. Untuk di butir 34 sudah dipastikan nanti Bapak Ibu akan diminta tentang layanan pendidikan lanjut dan karir atau layanan karir ya Bapak Ibu. Nah, di sini tuntutannya cukup luar biasa. Artinya kalau SD ya karir berikutnya ya ke SMP, kalau SMP ke SMA, SMA SMK ke kuliah atau kerja. Nah, ini yang namanya tindak lanjut pendidikan lanjut atau karir. Itu yang akan menjadi data Bapak Ibu. Dan ini biasanya untuk di SD juga jarang sekali yang punya ya, karena memang selama ini juga nggak pernah diminta ya. Nah, sekarang ini kadang-kadang juga bingung juga. Oh, SD ternyata harus menyiapkan ternyata. Nah, ini makanya Bapak Ibu saya juga membantu ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu kepala sekolah SD dan guru SD, terutama wali kelas, karena semua wali kelas harus membuat. Di sini kalau di SMP kan memang BK itu hanya mungkin satu tim ya BK. Kalau SD ini juga sama, belum punya tim karena SD namanya BK dilayani oleh SD. Tapi nanti pembuat program dan laporannya disatukan dari wali kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Itu dijadikan satu programnya, bagaimana layanan yang akan dilakukan, bagaimana langkah-langkah yang akan dibuat, jadikan satu. Layanan pribadi misalkan. Kemudian yang kedua, layanan sosial. Yang ketiga, layanan akademik. Dan yang keempatnya adalah layanan karir. Itu mungkin kalau layanan karir kan tentunya dari yang kelas 6, kalau kelas 1, kelas 2 kan mungkin belum. Ya kan? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi dalam satu sekolah nanti programnya satu. Tapi itu adalah program untuk satu sekolah. Baik kepala kelas 1 sampai kelas 6 untuk SD. SMP juga demikian, SMA, SMK juga sama. Sesuai dengan sekolahnya nanti seperti itu. Karena dia nggak bisa layanannya itu membuat programnya masing-masing itu enggak, programnya tetap satu, tapi yang melaksanakan tentunya berbeda-beda ya. Kelas 1 melaksanakan layanan kelas 1, yang kelas 2 layanan kelas 2, yang kelas 6 juga melaksanakan layanan kelas 6. Seperti itu ya Bapak Ibu. Karena ini ada yang juga dibingungkan dengan ternyata berarti memang belum membuka Permendikbud nomor 111 tahun 2014. Ya, itu adalah dokumen acuannya Bapak Ibu ya. Dalam membuat program layanan ada di sana semua Bapak Ibu ya. Nah, ini juga membuat itu berdasarkan itu, ya kan? Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mendapatkannya, untuk downloadnya Bapak Ibu ya. Ini bisa dilihat di sini. Caranya Bapak Ibu nanti bisa ketik di browsing, misalkan menggunakan Firefox atau Google Chrome atau menggunakan yang lain ya, Vivo, menggunakan yang lain banyak lah ya. Itu bisa langsung ketik di atas yaitu tiny.doc_344. Ini ya Bapak Ibu ya, tulisannya nih seperti ini. Atau mulai dari HTTP bisa, mulai dari ini sama ya, Bapak Ibu seperti itu. Nanti bisa dibuat, saya ulangi, tiny.doc/doc_344 itu untuk bagian yang keempat. Maksudnya dokumen butir 34 yang keempat Bapak Ibu. Ini baru program belum laporannya. Karena nanti Bapak Ibu selalu diminta program dan laporannya ya Bapak Ibu. Jangan lupa itu ya. Seperti itu. Oke, kita enter. Setelah kita enter Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Kita tunggu tergantung internet. Nah, Bapak Ibu sudah terbuka ini ya. Nah, sudah terbuka. Inilah layanan yang karir ya Bapak Ibu, banyak sekali ya. Nanti untuk SD berarti menyesuaikan benar-benar, jangan lupa diedit Bapak Ibu ya. Karena berbeda kalau SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA SMK itu ke perguruan tinggi berbeda. Jadi perlu diedit, disesuaikan pasnya seperti apa. Ya saya yakin Bapak Ibu sebagai guru udah lulus S1 tentunya ini hal yang mudah lah untuk memahaminya ya. Kemudian setelah kebuka Bapak Ibu silakan download, klik di sini download. Nah, seperti itu. Klik download, nah maka akan terdownload seperti ini. Ya, setelah terdownload jangan lupa buka yang di-download nih Bapak Ibu, download. Nah, yang ini karir Bapak Ibu ya. Seperti itu kira-kira ya. Itu Bapak Ibu. Ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Ingat bahwa file yang 344 tadi diupload Sispena Bapak Ibu. Jadi jangan dianggap main-main. Jangan dianggap remeh. Bapak Ibu diminta untuk upload. Dan nanti ini adalah dokumen ketika dokumennya sudah tidak ada Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah tidak akan bisa berharap dapat level 4. Tidak akan. Saya jamin tidak akan mendapatkan level 4. Karena Bapak Ibu secara aturan dokumen aja nggak punya. Apalagi sampai memudah ya, terlalu jauh. Ya. Seperti itu. Ya, di sini kalau Bapak Ibu sudah
mendapatkan dokumen, apakah sudah pasti keempat? Ya belum, karena akan dilihat dari kinerjanya. Tapi kalau nggak ada dokumen, oh 3 aja nggak bisa, apalagi 4 gitu maksudnya. Jadi Bapak Ibu benar-benar, dan ini bagi kawan-kawan asesor juga sama, punya prinsip yang sama, ini sudah dipastikan gitu. Kita lihat coba Bapak Ibu ya, untuk di 1, layanan bimbingan dan konseling dan bidang pendidikan seterusnya, saya belum menjadi komitmen sekolah. Nah ini kalau dia nggak ada dokumen, mau komitmen dari mana? Ya nggak mungkin. Kemudian sekolah madrasah berusaha memberikan layanan bimbingan dan konseling, namun belum meliputi semua aspek. Berarti nggak ada 4 tadi, 4 itu ada pribadi, sosial, akademik, dan karir. Kalau nggak semuanya itu hanya sampai di 2 maksudnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, sekolah madrasah berusaha memberikan layanan bimbingan konseling dalam bidang pribadi, sosial, akademik, pendidikan, karir yang diselenggarakan secara berkelanjutan dengan mendukung SDM terbatas. Nah, ini Bapak Ibu, berarti memang betul-betul ini penting, jangan dianggap tidak penting Bapak Ibu. Dan bagi SD ini sesuatu yang baru yang memang mau nggak mau harus berubah, dan ini mohon dipahami sekali lagi Bapak Ibu nanti di-download, yaitu Permendikbud nomor 111 tahun 2014 ya. Kemudian untuk mendapatkan level 4 Bapak Ibu, sekolah memberikan layanan bimbingan dan konseling bidang pribadi, sosial, akademik, dan karir ya kan, untuk mendukung pencapaian dan pengembangan prestasi secara berkelanjutan dengan didukung SDM yang berkualitas. Gurunya berarti, kalau nanti gurunya ditanya sendiri nggak ngerti, ya berarti nggak berkualitas. Berkualitas dari mana? Nah begitu Bapak Ibu, benar-benar nanti dipahami. Ketika Bapak Ibu SD ada 6, tanyakan satu persatu, dia nggak ngerti maksudnya program ini, ya berarti ya udah tidak bisa dinyatakan berkualitas. Ketika nanti Bapak Ibu ada program ini, dan yang saat nanti visitasi, Bapak Ibu kan akan ditanya beberapa guru yang diminta. Ya sekolah atau kepala sekolah menyiapkan guru yang akan dikorbankan gitu ya. Akan menjadi ketika yang akan disodorkan untuk siap menjawab pertanyaan asesor itu siapa? Itu yang saya maksud dikorbankan ya. Sebenarnya bukan dikorbankan ya Bapak Ibu, karena ini mau nggak mau itu akan menghadapi, apalagi kalau udah nervous, belum ditanya udah panas dingin ya kan. Aduh, ini masalah lagi. Sukses selalu Bapak Ibu, tetap semangat agar Bapak Ibu semuanya bisa sukses nanti dalam melaksanakan akreditasinya. Dan saran saya ini Bapak Ibu ya, untuk menyiapkan guru, siswa, maka dilatih dari jauh-jauh sebelumnya, juga membahas ini satu persatu biar tahu, per butir biar tahu. Paling tidak dengarkan YouTube saya ini Bapak Ibu, setelah itu, oh ini, nanti pertanyaannya apa? Jelas Bapak Ibu, pertanyaannya itu udah ada pertanyaannya di bawahnya. Ya tak? Itu mudah-mudahan memberikan inspirasi Bapak Ibu. Caranya disiapkan, gurunya ada 10, walaupun nanti yang disodorkan untuk dikorbankan hanya 2. Siapkan 10 supaya bisa saling memberikan dukungan, supaya tahu semuanya, ya kan? Gitu. Ini baik luring atau daring, nanti kan yang ditanya nggak semua guru ditanya, semua kan juga enggak, ya. Tapi sepertinya kalau saya lihat ini masih daring kayaknya, tapi enggak tahu, tergantung dari ban nanti ya. Kalau luring, kalau daring Bapak Ibu, wah Bapak Ibu akan banyak yang akan nanti dikejar terus ya. Kalau tidak bisa, kalau luring masih memudahkan kita untuk memberikan dokumen-dokumen, itu memudahkan. Tapi kalau enggak, Bapak Ibu enggak punya Google Drive untuk bisa menunjukkan bahwa kelengkapannya lengkap,